Ya Bapa, biarlah kiranya karya pengorbananmu itu terus berada di dalam hati kami, sehingga mulut kami terus penuh dengan penyembahan, sehingga mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau. Bahkan melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan di dunia. Bahkan melalui kehidupan kami, banyak lutut bertelut, banyak lidah mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut, Allah yang menyelamatkan umatnya, bahkan menyelamatkan kami, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini menjadi landasan iman yang kuat bagi hidup kami, menjadi fondasi yang kuat bagi kami melangkah menghadapi ketidakpastian yang ada di dunia ini. Kekuatan daripadamu, kasih-Mu, cinta-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus dalam menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari angkat pujian ini, katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kalbu tak berteduh menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu, tiada lidah Tuhan tak berseru menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari kita pujian ini dari awal. Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau.
hatiku. Haleluya. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau yang termanis bagi jiwa kami Tuhan. Kami buka hati dan jiwa kami sepenuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis, mari sambut firman Tuhan pagi hari ini.
bagimu. Terima kasih Bapa, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Kau pimpin kami, Engkau tuntun kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kembali lagi kami ada dalam hadirat-Mu. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan damai sejahtera. Kami boleh kembali dengan sukacita yang melimpah-limpah. Kami boleh kembali dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau rapi kami, Engkau pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Dengan hikmat yang dari tempat maha tinggi mengalir melimpah dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami semua yang ada di tempat ini, bahkan kami semua yang ada di rumah pun, Tuhan lawat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di kota-kota yang bisa melalui YouTube Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Silakan dulu. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel, kitab Yehezkiel pasal 33. Kita mulai dari ayat 14, 15 dan 16. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 14, 15 dan 16. Saya akan bacakan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak mau berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ayat 16, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, tema kita pada pagi hari ini, kalau kita lihat daripada renungan kita atau tema bulanan kita, itulah stop ingat kesalahan orang. Ini satu hal yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Karena apa?
kita tidak perlu ingat lagi setiap kesalahan orang terhadap kita. Yang mau sejahat apapun orang itu terhadap kita, kita lupakan. Lupakan yang lalu, ya, mengarah pada tujuan. Amin. Jadi lupakan semua yang hal-hal yang demikian. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita, gak usah kita ingat. Mau itu masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangi. Kalau bisa semua dihilangi. Bukan kita tidak bisa, kita tidak mengalami kerugian, tetapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan berkata, lebih baik kita mengalami kerugian, ya toh? Kita bisa menikmati hidup, kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ini yang Tuhan mau. Bukan hanya kita mencari keuntungan terus, tetapi kita melihat bahwa kita menjadi berkat juga buat banyak orang. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini bahwa Tuhan mau supaya kita melupakan kesalahan orang terhadap kita. Seberat apapun kesalahan itu. Saya lihat bahwa kita semakin ikut Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, semakin orang tidak suka dengan kita. Ya, semakin orang tidak suka dengan kita. Bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat-dekat. Semakin tidak suka. Tetapi apa yang firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini? Tuhan mau supaya kita mandang sama Tuhan, kita lihat sama Tuhan. Ya, kita tidak usah lihat kepada kesalahan orang terhadap kita. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita, bodoh amat dengan itu. Nah, kita perhatikan di sini di ayat mulai dari ayat 14 dikatakan, dan apabila aku berfirman kepada orang jahat, ini kalau dari firman Allah yang hidup, perhatikan baik-baik. Dan bila aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti akan mati. Ketika kita divonis demikian sama Tuhan, apa yang terjadi dengan kita? Pasti kita berpikir, kalau ada suara Tuhan datang kepada kita, atau lewat hamba Tuhan datang kepada kita bahwa kita akan mati, apa yang terjadi dengan hidup kita? Apa yang terjadi dengan hati kita, dengan pikiran kita? Pasti kita stres berat. Saya akan mati. Benar? Itu pasti terjadi. Tetapi di sini dikatakan, hai orang jahat, engkau pasti akan mati. Tetapi ia bertobat dari dosa-dosanya serta melakukan yang adil dan benar. Dia sadar bahwa dia orang jahat dan dia mulai bertobat. Dia merespon apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia merespon apa yang dikatakan Tuhan terhadap dia. Nah, itu yang terjadi, bahwa dia harus bertobat, dia harus dipulihkan. Dia datang kepada Tuhan, dia datang, dia bawa seluruh hidup, dia serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Tuhan, ini persoalan yang saya hadapi hari-hari ini. Tuhan, ini saya serahkan diri saya sama Engkau. Ketika dia mengatakan demikian, apakah Tuhan diam saja? Tuhan pasti menyambut dia. Karena apa? Dia datang bukan dengan kepura-pura, bukan dengan sendiwara, tapi dia datang dengan tulus hati bahwa dia mau dipulihkan. Nah, perhatikan di situ. Tetapi ia bertobat dari dosa-dosanya serta melakukan yang adil dan benar. Dan ayat 15 berkata, bila ia mengembalikan apa yang digadaikan orang kepadanya dan apa yang pernah dicurinya, lalu ia menuruti jalan hidup yang benar dan tidak melakukan kejahatan lagi, ia pasti akan hidup, ia tidak akan mati. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia pasti hidup. Kenapa? Dia kasih kembali semua apapun yang dia peras dari orang, ya, apapun yang dicuri dari orang lain, dia kembalikan semua. Karena dia tidak mau
memikul beban itu. Dia mau bertobat, dia mau meninggalkan itu semua. Dia mau meninggalkan kejahatannya dan dia harus kembali. Dia sadar bahwa dia harus kembali. Dia harus dipulihkan sama Tuhan. Nah, ayat 16 berkata begini, tidak satu pun dari segala dosa yang lalu akan diingat-ingat lagi, karena ia telah berbalik dan melakukan yang adil dan benar, maka ia pasti akan hidup. Jadi ketika dia berbalik dari pelanggaran, dari segala kejahatannya, dia datang dan dia serahkan diri sama Tuhan, dan Tuhan pulihkan dia. Tuhan pulihkan dia. Berarti di sini Tuhan mau supaya apa? Kalau Tuhan sudah pulihkan kita, kita tidak perlu lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita tidak lagi perlu mengingat-ingat apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita tidak perlu lagi mengingat-ingat apa yang terjadi di belakang kita. Semenit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 bulan yang lalu, tutup buku. Amin. Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tutup buku. Tidak lagi mengingat-ingat lagi. Tuhan sendiri sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Karena apa? Kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Katakan ke kiri dan kanan bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau sudah dibenarkan berarti apa? Berarti apa? Kalau kita sudah dibenarkan, kita menjadi orang yang benar. Kalau sudah menjadi orang yang benar, berarti melangkah dalam kebenaran. Tahu apa yang harus kita kerjakan. Baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Berarti apa? Kita melupakan yang telah lalu. Ya, semenit yang lalu, sedetik yang lalu, mungkin datang tadi kita marah-marah atau bagaimana di jalan, kita dongkol lama mobil di jalan atau motor di jalan. Lupakan itu semua. Ya, tutup buku. Tidak perlu kita bawa itu, tidak perlu kita bawa kekesalan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan ini dengan hati yang bersih. Datang sama Tuhan itu dengan hati yang penuh. Sehingga apa? Kita datang memuji menyembah Tuhan. Kalau kita datang ke sini cari orang manusia, kita akan kecewa. Bapak Ibu kalau datang ke sini cari saya, Bapak Ibu akan kecewa. Saya nggak bisa berikan apa-apa. Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu datang ke sini cari Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena apa? Dia adalah Allah sumber dari segala sumber berkat. Datang cari sama Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu. Letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Lihat ini sebagai satu hal yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar dipulihkan. Kita benar-benar mengalami kekuatan yang luar biasa. Kita benar-benar berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti apa? Kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Kenapa? Kita tidak sendiri. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak berjalan dengan kemampuan kita, tetapi kita berjalan dengan kemampuan Tuhan yang hebat. Amin. Kenapa? Tuhan yang ada di depan kita. Dia berjalan di depan kita, dia menghalau setiap lawan-lawan kita, dan dia memberikan kemenangan buat kita. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi penghambat besar mujizat tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Kita masih menyimpan segala hal yang buruk dalam hidup kita. Ketika kita mau menyembah Tuhan, rasanya berat sekali. Ketika kita mau berdoa, rasanya mengantuk sekali. Kenapa? Firman Allah berkata bahwa ada dosa yang menekan kita. Nah, kalau kita bertobat, kita bawa dalam tangan Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita.
sehingga kita bisa bebas menyembah Tuhan, kita bebas berdoa, kita bebas untuk berbicara dengan Tuhan. Ini yang harus terjadi. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. Nah, kita perhatikan coba dalam Yesaya, kitab Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 18, di situ dia berkata begini. Yesaya 1 ayat 16. Ya. Ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti apa? Dosa kita yang begitu banyak, Tuhan tidak mengingat lagi. Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan sudah menghapus setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. Berarti apa? Tuhan tidak mengingat lagi. Nah, kalau Tuhan sudah tidak mengingat lagi, kenapa kita mesti ingat-ingat kesalahan orang terhadap kita, kesalahan saudara kita terhadap kita? Kenapa kita masih ingat-ingat lagi? Berarti apa? Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita buang jauh-jauh. Amin. Kita buang jauh-jauh, tinggalkan itu. Kenapa? Kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Amin. Kita harus mempersiapkan diri. Ada satu yang target yang harus kita raih. Ada satu goal yang harus kita capai. Berlari pada tujuan, yaitu apa? Panggilan surga. Ada hadiah di sana. Ada reward di sana yang harus kita kejar. Kehidupan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat, bukan semakin hari semakin merosot, tetapi semakin hari semakin bertumbuh. Nah, kalau kita tidak pernah datang gereja, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang satu dengan yang lain? Bagaimana kita bisa bertemu satu dengan yang lain? Bisa lewat YouTube, tapi itu terbatas. Ya, itu terbatas. Tetapi kita punya sekarang waktunya sudah dibuka. Tidak ada lagi pandemi dan segala macamnya yang menghambat, yang membuat kita tidak beribadah. Tapi sekarang Tuhan mau supaya Pak, kita berkumpul bersama-sama supaya Pak, kita datang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita datang sopan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau supaya Pak, kita kerjakan dalam hidup. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam laut, kita juga ada di sana. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Target kita di sana. Seberapa banyak pun kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Ya, berarti salah satu hal yang perlu kita bereskan yaitu kesalahan orang terhadap kita. Orang mati kita, ya, mati dengan segala macam bahasa, bodoh amat ini. Yang sekarang kita harus perhatikan, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan. Tinggal berdoa aja bagi orang itu dan biarkan Tuhan yang beracara. Karena firman Allah berkata bahwa penghakiman itu bukan milik kita, tapi penghakiman itu adalah milik Tuhan sendiri. Amin. Jadi nggak perlu kita buang-buang waktu, buang-buang energi. Nah, saudara tahu ketika kita mulai tidak bisa melupakan saudara kita atau masalah yang dia kerjakan terhadap kita atau setiap omongan kita, energi yang keluar dari dalam diri kita itu begitu besar. Kenapa? Kita menyimpan di hati kita. Kita memikirkan, malam gak bisa tidur, mikir terus bagaimana cara kita untuk membalas, bagaimana caranya untuk kita
melakukan hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan tidak berkenan akan hal yang demikian. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengampuni. Ya, orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Ini berat, bukan tidak berat. Berat kenapa? Tiap hari kita harus bertemu dengan orang yang sama, orang yang menekan kita, orang yang begini dan begitu. Dan itu tiap hari kita akan bertemu. Kenapa? Firman Allah berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kita diasah, semakin kita ditekan, semakin kita melihat. Awalnya saya begitu. Saya pernah cerita bahwa saya tinggal dengan saudara. Karena mau kuliah, saya harus tinggal dengan mereka. Sebenarnya saya harus kos, tapi papa saya bilang enggak. Mereka begitu lihat saya ada di Kupang, mereka panggil saya untuk tinggal di rumah. Jadi udah sama-sama. Tapi setiap hari oma cerewetnya minta ampun. Ya, tapi setiap hari itu tidak ada kata yang didengarnya enak. Semua yang keluar itu wow, ngeri. Bapak Ibu tahu kalau orang Kupang maki, nah caranya demikian. Orang Kupang, orang Ambon, orang Papua sama. Nah itu yang terjadi. Jadi awal-awal saya bilang sama papa saya, udah saya kos saja. Papa bilang tidak bisa. Kamu bukan garam ditaruh di air, kasih air dan wujudnya hilang. Garamnya nggak ada. Tapi kamu manusia yang harus diproses. Wow. Saya bertahan ada 10 tahun. Kelas saya 12 tahun. Saya ada bersama dengan mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Di situ kita diproses. Nah, Tuhan mau kita diproses. Semakin hari kita diproses, akhirnya apa? Yang tadi sering maki-maki itu membuat saya tidak berpikir lagi, saya tidak menganggap itu sesuatu yang di hati saya. Saya menyimpan itu di hati saya. Orang maki saya ketawa, orang marah saya ketawa. Kenapa? Sampai mereka sendiri kesal. Kenapa? Ketika mereka maki kita ketawa, kita senyum, mereka marah. Karena mereka mau supaya apa? Kita marah. Benar? Itu yang sering terjadi. Mereka mau supaya kita merespon apa yang mereka katakan. Tapi itu tidak saya lakukan. Kenapa? Saya berpikir satu, ketika saya melawan mereka, ini orang tua. Tidak pantas. Kita udah tinggal di rumahnya, dikasih makan, dikasih minum, tapi kita kurang ajar sama mereka. Nggak mungkin. Melawan sama mereka, berontak sama mereka, nggak mungkin terjadi. Nah, saya belajar dari firman Tuhan. Semakin saya tahu firman Tuhan, semakin saya bertumbuh, dan di sini saya tahu, oh, ternyata di sini Tuhan melatih saya supaya apa? Kita tidak gampang baper. Amin. Kita tidak gampang tersinggung. Kita tidak gampang marah. Kita tidak gampang ambil tindakan, bereaksi dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nah ini kenapa Tuhan yang melatih kita. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam menghadapi. Kenapa? Ke depan itu ada situasi-situasi yang lebih berat. Ada kondisi-kondisi yang kita alami lebih berat. Tetapi harus kita belajar dari sini. Kalau tiba-tiba kita masuk ke sana, kita mampu untuk menanggung? Tidak bisa. Kita tidak mampu. Kenapa? Berat, sangat-sangat berat. Berapa banyak orang yang stres hari-hari ini? Mereka ditekan, mereka stres. Tapi kalau kita mau lihat tekanan demi tekanan, kita membuat itu menjadi hal yang mudah. Tidak menjadi lagi tekanan, tetapi itu menjadi satu pelajaran buat kita untuk kita bertumbuh menjadi dewasa, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah ini yang harus kita belajar.
Karena firman Allah berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Supaya apa? Kita keluar sebagai apa? Pemenang-pemenang. Dan Tuhan mau itu terjadi. Kita keluar sebagai pemenang. Nah, Tuhan mau supaya ini terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa? Selagi kita masih hidup, kita terus diproses. Kita terus diasah, kita terus diproses untuk menjadi apa? Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Orang mati tidak lagi diproses, dia sudah tinggal menunggu pengadilan. Ya, dia sudah tidak bisa bertobat lagi. Itu orang mati. Tapi kalau orang yang masih hidup, kita yang masih hidup, yang dikasih kesempatan hari-hari ini, mari kita sadar. Ya, jadi jangan simpan sakit hati dalam hati kita. Hati kita itu tempat berdiamnya Roh Kudus. Amin. Berdiamnya Tuhan di hati kita. Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan bertakhta dalam hati kita. Dan kalau dia bertakhta dalam hati kita, dia yang akan memimpin segala jalan kita. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Kita melangkah dengan pasti. Kita melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Hari demi hari. Tantangan boleh ada, ya, tekanan boleh ada. Tetapi Tuhan mau satu. Kita lihat bahwa kita diproses. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang membuat kita hancur, tetapi melihat ini sebagai satu proses Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin dihimpit, kita semakin berkembang. Coba lihat bola basket ketika ditekan, dilempar ke bawah, dia akan semakin melambung tinggi. Dan itu yang terjadi dengan kita sebenarnya. Semakin kita ditekan, kita semakin keluar sebagai apa? Pemenang-pemenang. Tidak usah kita bereaksi yang berlebihan. Lihat itu sebagai satu proses. Tekanan demi tekanan yang ada di sekeliling kita. Jangan melihat itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kita. Tidak. Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tetapi mari kita lihat itu sebagai proses Tuhan dalam hidup kita, supaya apa? Kita bertumbuh, semakin hari kita semakin kuat dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa? Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti apa? Tuhan mau, kalau Tuhan sudah menghapus, Tuhan sudah pulihkan kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita, berarti kita pulih. Kalau kita sudah pulih, berarti apa? Kita nggak perlu kembali ke sana. Benar-benar kita sudah pulih. Kalau kita sudah pulih, apa yang harus kita isi dalam hati kita? Firman Tuhan yang harus kita isi. Berdoa minta Tuhan pulihkan. Setiap hari mulai belajar firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Bukan setiap hari kita isi dengan gosip. Ya, apa yang kita isi dengan gosip? Mari kita belajar firman Tuhan. Taruh firman Tuhan itu dalam hati kita. Baca dengan bersuara sehingga telinga kita mendengar. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam tekun mengerjakannya. Kalau kita tekun mengerjakannya, kita akan lihat hal-hal yang besar pasti terjadi dalam setiap hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu yang Bapak sediakan buat kita. Amin. Tuhan sediakan buat kita. Akhirnya kita sendiri akan berkata, wow, luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, pagi ini firman Allah berkata kepada kita, kalau Tuhan sendiri yang sudah menghapus dosa kita, tak perlu kita ingat-ingat lagi. Segala kesalahan orang terhadap kita pun
tutup buku, ya, hapus semua. Apapun yang dibuat orang terhadap kita, jangan menganggap bahwa dia jahat terhadap kita. Dia tidak jahat terhadap kita, tapi itu adalah proses Tuhan. Kalau kita tidak lulus dalam proses ini akan terus berulang dan berulang dan berulang terus. Saudara tahu, ketika kita tidak naik kelas, pelajaran itu akan berulang lagi. Kita akan mengulangi pelajaran itu terus menerus. Supaya apa? Kita cakap, kita bisa, kita mampu, dan kita bisa melewatinya. Kita lulus, dinyatakan kita lulus, dan kita keluar dari kondisi seperti ini. Kenapa? Kita harus menang. Kalau kita kalah, terus akan diulang lagi dan diulang lagi. Kenapa? Kita belum lulus. Berarti buka hati, relakan hati kita untuk mau diproses Tuhan. Ya, relakan hati kita supaya apa? Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Supaya apa? Proses Tuhan itu terjadi. Ketika proses Tuhan itu terjadi, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Kenapa? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Amin. 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 Nah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Dia merancangkan damai sejahtera. Yang merancangkan kecelakaan dalam hidup kita siapa? Iblis. Dan kita turut, kita mau melakukan perintah. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi jangan mau pernah mau melakukan ini. Tapi mari kita melihat bahwa kita dikasih kesempatan untuk apa? Diproses sama Tuhan. Melihat setiap masalah, jangan melihat itu sebagai masalah, tetapi mari kita lihat masalah itu sebagai proses Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mulai melangkah, bertumbuh, naik, semakin naik dan semakin naik dan semakin naik, seperti yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Berarti apa? Salah satunya, jangan singkirkan segala macam apapun yang ini apa, orang kesalahan orang yang sekecil apapun, jangan simpan di hati. Nah, hari ini kita mau belajar untuk dipulihkan sama Tuhan, mau belajar untuk kita merelakan hati kita untuk apa? Diproses Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita kembali kepada bacaan kita tadi. Di situ dikatakan bahwa tidak satu pun dari ayat 16 itu, tidak satu pun dari segala dosanya yang lalu akan diingat-ingat lagi, karena ia telah berbalik dan melakukan yang adil dan benar, maka ia pasti akan hidup. Ini firman Allah yang hidup. Jadi kalau di bacaan kita yang terjemahan baru itu dikatakan begini. Ya, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi dalam firman Allah yang hidup itu bahasanya lebih pasif. Di situ coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan tidak satu pun dari segala dosanya yang lalu akan diingat-ingat lagi, karena ia telah berbalik dan melakukan yang adil dan benar, maka ia pasti akan hidup. Ya, berbalik dan melakukan segala hal yang benar. Berarti apa? Tuhan melupakan semua kesalahan kita. Tuhan melupakan semua pelanggaran kita. Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Sebesar apapun kejahatan yang kita kerjakan, Tuhan melupakan. Ketika kita bawa diri kita, kita bawa hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Kita bertobat, kita serahkan sama Tuhan. Dan ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang pulihkan kita. Amin.
Tuhan yang pulihkan kita. Bukan kita yang pulihkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk pulihkan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang akan pulihkan kita. Nah, kita sendiri buka hati, buka diri kita, sehingga biarkan Tuhan yang roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa. Tuhan tidak mau lagi kita menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita, karena hati kita sangat-sangat luar biasa. Ya, hati kita ini tempat berdiamnya Tuhan, tempat berdiamnya Roh Allah dalam hati kita. Ya, kalau kita menyingkirkan Tuhan dari hati kita, berarti apa? Kita membiarkan yang lain masuk dan tinggal di hati kita. Akhirnya apa? Kita sudah tidak peka lagi dengan Tuhan. Kita sudah tidak mau berdoa lagi dengan Tuhan. Kita sudah tidak mau datang gereja lagi. Kita sudah tidak mau bergumul lagi dengan Tuhan. Kita sudah tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah tidak mau dengar firman Tuhan. Nah, itu pasti terjadi. Kenapa? Kita sudah berbalik. Itu yang dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa apa? Murtad kategori pertama. Mulai tidak baca firman Tuhan, mulai tidak berdoa, mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Nah, itu terjadi. Oleh sebab itu hari-hari ini, supaya tidak terjadi hal yang demikian, mari kita sadar pagi hari ini, kita datang sama Tuhan, bawa diri kita, bawa hidup kita, kita persembahkan sama Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat satu ayat lagi. Ya, dalam kitab Roma kita lihat dalam kitab Roma ayat 21, Roma pasal 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, sebelumnya dosa menguasai semua orang dan membawa mereka kepada kematian, tetapi sekarang kebaikan Allah menguasai kita dan membenarkan kita di hadapannya, sehingga kita memperoleh hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan baik-baik di situ. Di situ dikatakan bahwa sebelumnya dosa menguasai semua orang dan membawa mereka pada kematian. Terus tetapi sekarang kebaikan Allah menguasai kita dan membenarkan kita di hadapannya. Berarti apa? Ketika Tuhan membenarkan kita, dosa kita, pelanggaran kita, segala hal yang buruk itu sudah dipulihkan sama Tuhan. Ya, ketika Tuhan pulihkan kita merasakan beban kita yang berat itu terangkat dari hidup kita. Kita merasakan satu kelegaan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan mau. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ada damai sejahtera hari ini semua? Halo, ada damai sejahtera hari ini semua? Haleluya, ini luar biasa. Ya, kita pulang dengan membawa biarkan damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hati kita. Karena itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi Dia merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita, asal kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini pasti dalam hidup kita, harus terjadi dalam hidup kita. Dan kita lihat bahwa rancangan Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Karena apa? Kita sendiri sudah
dibaharui sama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa? Tuhan sendiri sudah membenarkan kita. Kalau Tuhan sudah membenarkan kita, siapa yang mau menyalah-nyalahkan kita? Karena Tuhan sudah pulihkan kita. Hati kita sudah dipulihkan. Hidup kita sudah dipulihkan. Masalah kita sudah dipulihkan. Sakit kita dulu mengalami kesembuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan yang nyata dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita sadar, Tuhan mau kita sadar, kita belajar supaya apa? Kita tidak lagi, kalau Tuhan sudah pulihkan kita, ngapain kita mesti ingat-ingat lagi kesalahan saudara kita? Kita mesti ingat-ingat lagi kesalahan orang-orang di dekat kita. Bodoh amat dengan mereka. Ya, bilang aja bodoh amat. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu terganggu dengan hal-hal yang demikian. Ya, anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Dia hanya menggonggong saja. Ya, dan kita terus berjalan. Karena apa? Melihat kepada apa? Panggilan surgawi. Tujuan kita apa? Kita punya tujuan dalam hidup, tujuan kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus goal kita apa di depan. Itu yang harus kita perhatikan. Sehingga kita harus capai, kita harus rebut itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Mari Bapak. Haleluya. Jadi pagi hari ini firman Allah berkata kepada kita, di situ dikatakan mulai dari ayat 14 dikatakan, dan bila aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti akan mati, tetapi ia bertobat dari dosa-dosanya serta melakukan yang adil dan benar, bila ia mengembalikan apa yang digadaikan orang kepadanya dan apa yang pernah dicurinya, lalu ia menuruti jalan hidup yang benar dan tidak melakukan kejahatan lagi, ia pasti akan hidup, ia tidak akan mati. Tidak satu pun dari segala dosanya yang lalu akan diingat-ingat lagi, karena ia telah berbalik dan melakukan yang adil dan benar, maka ia pasti akan hidup. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema-rema bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang masih kita ingat-ingat lagi, kita masih menyimpan kesalahan saudara kita dalam hati kita, mari saat ini waktu yang tepat kita mau singkirkan itu. Kita minta kepada Tuhan, angkat semua, kita serahkan semua. Firman Allah berkata bahwa marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Bawa itu dan taruh di tangan Tuhan. Tuhan, ini masalah yang saya hadapi hari ini. Mari katakan itu, Tuhan, ini masalah yang saya hadapi hari-hari ini. Ini persoalan yang saya hadapi hari-hari ini. Mari ketika kita menaruhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan mengangkat dan Dia melemparkan itu sejauh-jauhnya daripada kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita dalam hati kita. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan, dan kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat, mau dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Glory bagi-Mu. Engkau mendengar setiap apapun keluh kesah yang kami hadapi hari-hari ini. Kami menyimpan kesalahan saudara kami. Tuhan, angkat itu daripada kami. Bebaskan hati kami, bebaskan hidup kami Tuhan. Hidup kami yang terbelenggu, Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima
kasih, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap perkataan kami, setiap seruan hati kami Tuhan. Angkat itu semua dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sebab firman berkata dosa kami merah sama seperti keris, yang Engkau membuat jadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau merestorasi kami pagi hari ini. Engkau menyatakan kuasa dan pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh berdiri teguh di hadapan, kami kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami mau bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian itu. Kita dapat melupakan. Glory bagi Tuhan. Engkau memulihkan kami. Glory bagi Tuhan Yesus.
membuktikan seperti dulu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami telah dibenarkan oleh Engkau. Kami akan melangkah dengan pasti di hari-hari yang ada di depan ini. Mari Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau halaukan setiap lawan-lawan kami. Engkau halaukan setiap musuh-musuh kami, sehingga kami boleh mengalami keuntungan besar, kemenangan besar yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka semua, atas kami semua Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu. Dan saat ini kami tahu satu perkara, bahwa Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau. Berkati kami, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau mampukan kami untuk melewati hari-hari yang sukar di depan ini Tuhan. Karena Engkau melatih kami untuk berperang. Engkau melatih kami untuk terus bertempur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan segala kuasa dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Mari. Lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan kerja umat suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan kami semua, berkatilah bagi setiap pribadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
kami mengangkat roti dengan tangan kanan kami dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambil, makan. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinggi, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagi segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambil, minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa.
Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berbulu, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak dirusuk. Oleh darahmu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala putus, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu, darah yang mulia itu pun, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemalaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus, aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mau nyanyikan haleluya.
menyemani dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat berlimpah-limpah ke atas setiap kami Tuhan, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing Tuhan. Atas segala berkat dan mujizat ini ya kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, Bapak Ibu boleh siapkan perpulutannya. Ya, silakan. Bisa mulai dari sini. Kita boleh bawa perpulutan kita. Oke, kalau sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kini kami membawa setiap persembahan persepuluhan kami Tuhan. Mari ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Segala tutup apapun telah dipatahkan, telah dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Iya, mari Bapak Ibu yang kita mau memberikan persembahan. Iya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, dan juga Engkau memberkati kami dengan ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, nggak ada minggu ini. Iya. Kita harus berdoa biar semua urusan renovasi ini bisa selesaikan dan kita kerjakan dan kita selesaikan. Berdoa kita butuh dana yang besar,
untuk bisa menyelesaikan baik alat-alat musik yang kita butuhkan dan juga ada videotron yang kita butuhkan. Mari Bapak Ibu dukung kita dalam doa biar semua yang kita rindukan itu bisa terjadi dan kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan kita, tetapi ini semua kita pakai karena kita butuh. Amin. Kita butuh dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu masih ada banyak yang harus kita kerjakan. Ada karpet, ada ini apa namanya, kalau hording udah ada semua, udah siapkan, tapi ada layar di belakang yang harus kita pasang, ada alat-alat musik yang harus kita isi kembali karena hilang kemarin. Jadi ya sudah kita lihat bahwa emang harus kita ganti semua. Jadi harganya juga lumayan besar, tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Ada yang mau tambahkan? Os, ada? Gak ada pengumuman. Oke. Ini kita akan masuk liburan panjang ini. 1 bulan. 1 bulan, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu. Ya. Tapi kita percaya bahwa liburan kita bisa isi dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Anak-anak kita udah ujian belum? Sudah selesai. Oh, ada yang belum. Oke, kita berdoa supaya mereka mampu untuk menyelesaikan ujian. Oke, apa lagi? Gak ada lagi. Oke, besok juga ujian. Oke, haleluya. Oke, kalau nggak ada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang akan masuk ujian pada esok hari. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Bapa. Berkati mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka, mampukan membuat mereka mampu untuk menyelesaikan setiap soal-soal yang mereka hadapi selama seminggu yang ada di depan ini. Kami taruh dalam tangan-Mu dan kami percaya, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dalam usaha kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam segala hal yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga Tuhan pemerintah kami, bangsa kami ini, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Akan ada pemilu pada 2024 mendatang. Kami minta biarlah Tuhan Engkau berikan damai sejahtera, Engkau memberikan Tuhan keamanan yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan, sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah bangsa ini tetap luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sama ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Berkati para pemimpin kami, ada Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik itu di provinsi, kabupaten maupun kota, maupun sampai daerah-daerah terpencil, sampai kepala desa pun kami taruh dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan hikmat Tuhan mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat,
Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan, dan Engkau teguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat Bapak Tuhan, biarlah Tuhan Engkau kakinya yang masih agak kaku dan sakit, Tuhan mari Tuhan ambil alih dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima